Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faris Daujiri, PAIB. Saya di sini ingin menerangkan tentang kurikulum pendidikan agama Islam, mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, apa itu pengertian dari kurikulum pendidikan agama Islam? Ialah kurikulum adalah sebuah rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai sebuah usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan untuk siswa sekolah ataupun luar sekolah. Kurikulum disusun oleh para pendidikan, ahli kurikulum atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, pengusaha, serta masyarakat lainnya. Rencana ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan siswa mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kurikulum dapat pengertian muhtahir adalah semua kegiatan yang memberikan. Nah, tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam yaitu merupakan suatu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai sebuah tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuai pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan pelajar. Nah, kemampuan kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangun jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu atau secara terus-menerus, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Nah, metode dalam kurikulum Islam, metode adalah cara digunakan tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, metode merupakan alat untuk menciptakan interaksi antara guru dan pelajar dalam mempelajari sebuah materi tertentu. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penggerak atau fasilitator, pembimbing, dan seterusnya. Sementara pelajar dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Ahmad Tafsir 1994 menyatakan bahwa metode pendidikan Islam yang saat ini digunakan oleh para pendidik itu merupakan hasil dari metode yang dikembangkan oleh Barat. Karena saat ini kita dengan mudah mengakses sumber referensi itu dan dapat digunakan untuk memperbaiki cara dan strategi pembelajaran kita. Metode yang kita terapkan itu misalnya metode ceramah, brainstorming, soal jawab, diskusi, sosiodrama, bermain, resitasi, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan metode itu, maka diperlukan cara yang tepat dari para guru agar kompatibel dengan visi misi materi, tujuan materi, dan karakteristik materi. Nah, kurikulum pendidikan agama Islam. Selama ini kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah atau keimanan, syariah atau keislaman, dan akhlak atau ihsan. 3 ajaran pokok ini kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Dari ketiganya pula lahirlah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Namun, menurut Mujtahid 2011, konten pendidikan agama Islam semacam itu belum sepenuhnya mampu menjadikan peserta didik memiliki keunggulan yang utuh dan integratif dalam dirinya. Sebab Islam perlu dijabarkan lebih luas seluas jagat raya ini. Kurikulum pendidikan agama Islam seharusnya bersentuhan dengan segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta penalaran logis dan hasil observasi yang kaya dengan pengetahuan dan pengalaman hidup dan kehidupan. Nah, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam ketika ingin merumuskan sebuah kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama,
mata pelajaran ditunjukkan untuk mendidik rohani atau hati. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntunan cara hidup. Yang ketiga, mata pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmiah, yaitu sesuatu ilmu yang mendorong rasa ingin tahu. Yang keempat, mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Yang kelima, mata pelajaran yang disampaikan harus membingkai terhadap materi lainnya. Nah, karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam, ciri-ciri umumnya adalah agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama dengan karakteristiknya, yaitu 1. Mempertahankan perkembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebagai inti dari ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dapat memotivasi siswa untuk berakhlak atau berbudi pekerti luhur, baik terhadap Tuhan, terhadap diri, dan lingkungan sekitarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait kurikulum pendidikan agama Islam. Sebelum ditutup, saya ingin memperlihatkan sebuah kata-kata yang pernah diucapkan oleh Bapak Anies Baswedan. Kurikulum berubah, tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Namun jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti meningkat. Itu kuncinya. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.